Halo Santuiners dimanapun kalian berada, selamat datang di Film Santai. Pada kesempatan kali ini kita bakal bareng-bareng mengalur sebuah film yang berjudul The Gray Man tahun 2022. Film dengan sutradara Russo bersaudara ini dibintangi oleh aktor-aktor ternama seperti The Captain America Chris Evans dan sang aktor senior Ryan Gosling yang menceritakan tentang sosok agen CIA yang diburu di seluruh dunia karena mencuri anak ayam dari induknya. Nah, maka dari itu nggak usah banyak spoiler lagi, langsung saja mari kita mulai ngedongengnya. Let's go! Di sebuah penjara kota Florida, terdapat seorang napi yang divonis penjara dari tahun 1995 sampai 2031. Ia adalah Courtney Gentry. Namun seorang agen CIA bernama Donald menawarkan kebebasan kepadanya, asalkan dia mau bergabung jadi anggota CIA dalam regu elit Sierra yang ia pimpin. Dan kesempatan itu pun tak ia sia-siakan, lalu bergabunglah Court ke anggota Sierra dengan julukan Sierra Six. Lalu timeskip 15 tahun kemudian, yang mana saat itu Six dibantu oleh Danny, salah satu anggota CIA juga yang sedang menjalankan misi di klub malam untuk membunuh seorang penjual informasi yang membahayakan keamanan negara. Dan tak berselang lama, target itu pun datang dengan beberapa bodyguard masuk ke dalam klub malam dan akan bertransaksi tepat di ruangan yang persis di atasnya. Akan tetapi, dikarenakan ada anak kecil yang menghalangi sasaran, Six pun tak bisa menembaknya, lalu memilih untuk melakukan rencana cadangan. Ketika sekarat, barulah target itu pun ngomong bahwasanya ia adalah Sierra juga, yakni Sierra 4. Lalu memberikan sebuah kalung kepada Six sambil berkata untuk berhati-hati dengan seorang bernama Danny. Lalu dia pun modar. Lah, kala itu datanglah Danny memeriksa target dan mengambil bukti untuk dokumentasi, lalu mengajak Six pulang. Akan tetapi ia tak mau dan pergi begitu saja. Money clip lighter. Pen L1, money clip pen light. No joy, I repeat. No joy. Ketika mendapatkan laporan bahwa benda yang dicarinya tak ada, Danny dan Susan pun mengira bahwa Six lah yang mengambilnya. Akan tetapi ketika mereka menghubunginya, Six tak mengakui bahwa benda itu ada pada dirinya. Dan akibat penasaran, ia pun mengeceknya sendiri, yang ternyata ada sebuah disk dalam kalung tersebut. Kemudian Six pun pergi ke warnet untuk memeriksa isinya. Dan hal tak terduga pun ia lihat, yang ternyata ia tak tahu sandinya. Alhasil, satu-satunya cara agar ia mengetahui isinya adalah dengan mengirimkan disk itu kepada ahlinya melalui kantor pos. Lalu Six pun menghubungi Donald yang sudah dipensiunkan paksa oleh Danny untuk membicarakan mengenai Sierra 4 yang telah ia bunuh karena perintah Danny. Dan pastinya karena barang yang dia cari ada padanya, maka otomatis ia adalah sasaran berikutnya. Nah, maka dari itu, Six meminta tolong kepada Donald untuk menjemputnya secepat mungkin. Sampai keesokan harinya, di salah satu bandara terbengkalai, ia pun dijemput oleh beberapa anak buah Donald dengan sebuah pesawat kargo. Sedangkan Danny yang mengalami kebuntuan terpaksa meminta bantuan kepada Lloyd Hansen, teman seperguruannya, untuk menangkap hidup-hidup Sierra Six agar disk itu bisa secepatnya ia dapatkan. Dan hal pertama yang Hansen lakukan adalah menculik keponakan Donald yang bernama Claire agar Donald tunduk dengan perintahnya. Dan ketika Hansen menemui Donald lalu memberitahukan semuanya, ia pun nurut kepadanya lalu memerintahkan anak buahnya yang tadi ada di pesawat untuk segera membunuh Six secepat Minato.
Untungnya, Six masih bisa selamat dan mengabari keadaannya kepada Donald. Dan itu untuk kali pertamanya, Six dan Hansen pun berbicara dan Six langsung tak menyukainya. Nah, karena Hansen belum mengetahui keberadaannya, ia pun langsung memasang bounty buronan yang besar untuk menangkap Six, yang mana semua pembunuh bayaran dunia tertarik olehnya. Lalu kita diperlihatkan 2 tahun sebelumnya di markas CIA kota London, terdapat Six, Margaret, dan Donald, yang saat itu Donald akan menjalankan misi ke Brazil. Dan ia menitipkan Claire keponakannya yang awalnya dijaga oleh Margaret, sekarang Six lah yang harus menjaganya. Dan yang harus Six tahu bahwa Claire punya kelainan pada jantungnya, yang mengharuskannya memakai alat pemicu jantung di tubuhnya. Nah, karena itulah, usahakan bagi Six agar tak membuatnya kaget atau hal yang sejenisnya, supaya Claire merasa aman dan nyaman. Sampai suatu malam, seorang pembunuh pun datang untuk membunuh Claire. Kembali ke masa ini, ketika Six sampai di Vienna, Wina, ia pun mengambil barangnya yang sengaja ditinggal di sana, lalu pergi ke salah seorang penatu kenalannya yang membuat berbagai paspor palsu ke setiap negara. Sekalian juga menyuruhnya mencari nomor seri alat pemicu jantung milik Claire. Dan setelahnya, ia pun harus foto untuk gambar wajah di paspornya nanti. Namun saat itu, Six merasakan ada yang janggal di ruangan tersebut. Lalu tiba-tiba, mendengar ada laporan dari penatu itu, Hansen pun yang saat itu sedang di pesawat segera memaksakan sang pilot untuk mendarat di Wina, tempat Six berada. Lalu ia pun memberitahukan kabar itu ke Danny, yang kala itu tengah menginterogasi Danny, orang yang ia curigai bersekongkol dengan Six. Melihat pantulan layar HP di kacamatanya membuat Danny tahu keberadaan Six, dan ia pun langsung pergi untuk meminta penjelasan kepadanya. Sedangkan Six tengah membuat bom dari alat-alat seadanya, lalu membocorkan aliran air agar ia dapat naik ke atas. Dan tak lama kemudian, tim Hansen pun sampai ke sana, lalu mendobrak masuk ke tempat Six ditahan. Lalu tiba-tiba, Shit! Who's this lunatic? Lloyd. setelah kegagalan menangkap Six, Hansen pun kembali ke markasnya yang ada di Kroasia bersama dengan Pak Tua Donald yang akhirnya bisa menemani keponakannya. Karena Six kembali menghilang entah kemana, Hansen pun memerintahkan timnya untuk mencari keberadaannya. Dan kebetulan sekali, salah satu anggota timnya sempat mendapatkan rekaman CCTV waktu Six mengirimkan kalung itu ke Praha, tempat seseorang yang bisa membuka passwordnya. Nah, lokasi itu dapat menjadi informasi penting bagi Hansen. Dengan menginterogasi Donald secara paksa, Maybe we should get the girl back in here. ia pun akhirnya mendapatkan informasinya. Kembali ke Six, yang mana setelah menjelaskan kejadiannya kepada Danny, sekarang dia pun menjadi sekutunya. Lalu mereka berdua pun pergi ke Praha untuk bertemu dengan orang yang bisa membuka sandinya, yang tak lain adalah Margaret. Disitulah mereka bertiga akhirnya tahu isi dari disk ini, yang ternyata adalah bukti-bukti penyimpangan Danny, Susan, dan Hansen mengenai pengeboman, pembunuhan, penyiksaan tanpa izin yang menimbulkan banyak korban. Itu semua adalah hasil kerja Sierra Four yang dari dulu memang telah menaruh curiga dengan mereka bertiga, dan demi uang juga. Namun karena disk itu adalah disk mati, maka mereka tak bisa mengcopy file-file yang ada di dalamnya. Sampai akhirnya anak buah suruhan Hansen pun datang mengepung mereka bertiga. Okay, get it. Open the door! What the hell is she doing? Oh, shit. Kala itu, Six sempat ditangkap oleh polisi setempat dan diborgol di alun-alun kota dengan penjagaan ketat.
Akan tetapi, orang-orang yang memburu Six pun datang, berbondong-bondong untuk menangkapnya dan mendapatkan imbalan dari Hansen. Delta team's in pursuit. Walaupun telah menghancurkan sebagian kota Praha, mereka pun masih tak bisa menangkap Six ini. Sementara, Six sedang pergi ke rumah sakit terdekat untuk mencari letak Claire dari nomor seri yang sebelumnya telah ia dapatkan. Akan tetapi, mereka belum tahu ada satu pemburu lagi yang tengah menghampirinya. Lalu tiba-tiba, There. setelah orang perindavan itu mendapatkan kalungnya, mereka berdua pun akan mengejarnya ke lokasi Claire, yakni di Kroasia. Selang beberapa lama kemudian, akhirnya orang perindavan itu pun sampai ke markas Hansen, lalu memberikan kalung itu kepadanya, yang mana disusul mereka berdua yang sama-sama telah sampai dan bahkan telah mendapatkan beberapa senjata. Selagi Danny menarik perhatian Hansen dan komplotannya, Six pun dengan santainya datang menolong mereka berdua dan beranjak pergi dari sana. Namun pada akhirnya Hansen tahu bahwa Danny adalah pengalihan saja, dan ia pun langsung pergi kembali untuk menangkap mereka bertiga. It's not good. I was... Selagi mereka berdua kejar-kejaran, Danny sedang mencari kalung itu, bahkan sampai berkelahi dengan orang perindavan tersebut. Yang mana akhirnya orang perindavan itu pun memberikan kalungnya kepada Danny, karena ia tahu pasti ia nggak akan dibayar. Sedangkan Hansen masih mengejar Six dan Claire untuk membunuhnya. You're gonna throw me that gun. Walaupun Six tahu bahwa Danny tengah bersiap mengheadshot Hansen, namun ia lebih memilih untuk buy one dengannya, dan Danny diminta untuk melindungi Claire saja. Di akhir pertarungan, Hansen sengaja ditembak oleh Susan sampai tewas. Ia sengaja melakukan itu supaya nanti semua masalah yang ada bisa ditimpakan semuanya ke Hansen, dan tentunya juga agar semua masalah ini cepat selesai. Akan tetapi resikonya, Six harus masuk lagi ke penjara karena membunuh sesama anggota CIA. Namun semua itu ia rela lakukan demi keamanan Claire seorang.
Lunch. Namun ketika mereka berdua mengecek Six di selnya, ternyata Six sudah kabur dan datang menolong Claire. Tapi agar semuanya aman bagi Claire, Six menyuruhnya untuk memutar musik sekeras-kerasnya. Lalu film pun berakhir. Jadi berakhirlah sudah video kita kali ini. Dan menurut pendapat Mimin, film ini adalah film action atau agen mata-mata terkeren sepanjang tahun 2022. Karena aksi-aksi dan pergelutan yang hakiki membuat film The Gray Man ini menjadi sorotan banyak orang. Itu aja sih. Sekali lagi terima kasih and see you next time. Nantikan video Mimin selanjutnya. Adios, Jos Gandos, salam 76.